Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Recording in progress. Baik, sebelumnya sebelum acara kita mulai, mari Bapak Ibu kita mulai acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yang terhormat LT Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ernita, yang malam ini diwakili oleh Subkoordinator Bidang Kurikulum Bidang SMP, Bapak Supriyono, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Lalu Bapak Ibu Kasih SMP dan SMA, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 serta Dinas Kepulauan Seribu, yang alhamdulillah hari ini juga diundang dalam rangka sosialisasi pelaksanaan ABM di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Susunan acara pada siang hari ini Bapak Ibu, yaitu pertama adalah sambutan dan pembukaan yang insya Allah akan dilakukan oleh Kasih atau Subkor Kurikulum Bidang SMP, Pak Supriyono. Mari segera kita mulai saja acara pada siang hari ini dengan pertama mendengarkan paparan atau sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada Pak Supriyono dipersilakan. Nah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Mas? Mas Indra? Terdengar Pak. Oke, siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para kasih Sudin SMP SMA atau yang mewakili, dan juga saya hormati tentunya narasumber kita Pak Indra dan Pak Sahrudin, dan juga teman-teman tim teknis, dan juga yang kami banggakan adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili di sini, tentunya dan mengharapkan wakil bidang kurikulum yang bisa hadir, tentunya yang kami banggakan. Terima kasih bergabung dalam kegiatan sosialisasi teknis terkait asesmen bakat minat tingkat SMP di DKI Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait kegiatan ini adalah sebuah amanah dari pimpinan, khususnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan juga dari pimpinan atensi kita dari Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan asesmen bakat dan minat tingkat SMP. Untuk itu kami mengharapkan sekali, terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Kami mengharapkan meskipun kegiatan ini secara kewajiban tidak mengikat, namun kami mengharapkan bahwa paling tidak bagi sekolah negeri ya atau swasta yang memang berkomitmen sekali untuk melihat potret putra-putrinya, maka kami persilakan harusnya ikut, karena ini akan memberikan ruang kesempatan bagi anak-anak untuk bisa melihat potensi dirinya, bakat dan minatnya. Tentunya kalau ini diselenggarakan oleh pihak lain tentunya akan berbayar dan mungkin akan menimbulkan beban lain dari sekolah atau orang tua. Namun ini kesempatan yang baik diselenggarakan oleh pemerintah dan ini gratis, maka saya mengharapkan kegiatan ini tentunya kita sebagai pihak sekolah harus memberikan layanan yang terbaik bagi putra-putrinya sampai tuntas. Ini sasarannya adalah kelas 9. Untuk itu, maka secara teknis nanti tentunya akan dijelaskan oleh Pak Indra. Namun dalam kesempatan kali ini saya mengajak semua pihak, karena rentang waktunya sangat panjang dalam sesi ini, selama 10 hari nanti bisa dilakukan kegiatan ini. Yang penting bagaimana kesiapan teknis di sekolah. Dinas Pendidikan hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dalam rangka kegiatan ABM ini
Tentunya harapannya adalah kegiatan ini sukses di DKI Jakarta. Dan berharap anak-anak semua bisa mendapatkan reportnya, hasil potret dirinya terkait ABM ini setelah pasca anak-anak tersebut mengikuti kegiatan ini. Tentunya kami mengharapkan dari teman Sudin untuk membantu memonitor dan juga mengawasi kegiatan ini sehingga terselenggara dengan penuh integritas, penuh dengan kejujuran, dan kondisikan bahwa memang benar-benar ini ingin melihat gambaran asli dari bakat minat dari peserta didik tersebut. Untuk itu, karena perangkat ini tentunya berbasis teknologi informasi, tentunya sekolah-sekolah harus menyiapkan perangkat-perangkat, baik itu komputer atau laptop, jaringan internet, dan lain sebagainya. Mungkin fasilitas-fasilitas yang mendukung tolong disiapkan dengan baik. Kita akan menyiapkan beberapa rayon-rayon ya yang biasa dalam tim helpdesk tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten kota. Kami mengharapkan semakin banyak kita mengikuti kegiatan ini, berarti kita menunjukkan bahwa kegiatan ini berlangsung sukses. Terakhir, sekali lagi kepada Pak Indra dan Pak Sarudin dan juga tentunya timnya nanti, tim teknis, untuk benar-benar menjaga, memastikan bahwa kegiatan ini berlangsung dengan baik dan mungkin nanti koordinasinya melalui tingkat wilayah atau tim teknis wilayah dan juga dengan operator-operator sekolah. Komunikasi ini tetap harus dibangun sebagai paling tidak, kalau saya mengharapkan sambil menguji peralatan teknis di tingkat sekolah, maka tentunya ini sebagai pemanasan sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang berbasis dengan jaringan internet atau perangkat komputer seperti ANBK. Saya yakin kegiatan ini bisa dilakukan dengan baik di Jakarta karena hampir semua sekolah sudah bisa melakukan ANBK. Maka untuk itu kegiatan ini tentunya akan sangat memungkinkan untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran satuan pendidikan di wilayah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi sukses untuk semua dan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi. Dan kami mengharapkan Mas Indra, ini saya sudah dipanggil oleh Kepala Bidang. Mohon langsung dilanjut, mohon izin, saya yakin ini sudah bisa di cover oleh Mas Indra, Mas Sarudin dan yang lain-lain. Saya berpamit langsung, mohon diri, nanti tolong tuntaskan. Dan Mas Indra nggak usah khawatir, kami sedang menyusun draftnya untuk bisa direkomendasikan oleh dinas untuk dibuatkan sebuah surat nota dinas ya, untuk menguatkan kegiatan kita benar-benar akan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan sehingga bisa diikuti oleh semua. Gitu, terima kasih dari saya. Selamat mengikuti kegiatan dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi teknis assessment bakat minat saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra, saya langsung out ya. Bapak Ibu, mohon maaf. Lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Bri atas sambutan dan pembukaannya. Ya, sepertinya tadi kita ke dinas sibuk sekali Pak seperti ini ya. Kita berhenti tugasnya. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan memaparkan sedikit terkait masalah persiapan sosialisasi ABM. Sudah terlihat Bapak Ibu paparannya? Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Baik, Bapak Ibu, ini tugas kami dari bidang SMP disampaikan untuk melakukan sosialisasi sesuai dengan amanah dari Pusmendik bahwasanya Dinas Pendidikan wajib melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan di wilayahnya terkait pelaksanaan asesmen bakat dan minat ABM Pusmendik tahun 2024. Nah, ini kami lakukan
dilakukan untuk memberikan informasi awal terkait pelaksanaan asesmen bakat dan minat. Saya yakin mungkin kemarin Bapak Ibu juga sudah ikut Zoom meeting atau melalui YouTube yang dilakukan oleh Pusmendik. Namun kali ini kami akan mencoba kembali bagaimana Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendukung kegiatan acara ini. Baik Bapak Ibu, apa itu ABM? ABM adalah asesmen bakat minat yang sebenarnya tahun lalu sudah dilaksanakan oleh BPPP di bawah Pusmendik untuk melihat bakat dan minat peserta didik. Tahun lalu itu dikhususkan untuk anak-anak SMA, SMA atau SMK dan SMA. Lalu di beberapa wilayah ada pilot project juga untuk SMP. Nah, ABM ini Bapak Ibu terdiri dari dua, yaitu potensi bawaan yang mudah untuk atau cepat menguasai pengetahuan atau tertentu. Bakat dapat berkembang apabila mendapatkan simulasi yang tepat dari lingkungan, misalnya dengan latihan. Lalu minat adalah ketertarikan atau keinginan untuk menekuni melibatkan diri dalam kegiatan bidang tertentu. Jadi ABM ini yang digunakan oleh Pusmendik adalah untuk mengukur potensi, memprediksi kemampuan siswa pada bidang-bidang khusus seperti verbal, kuantitatif, penalaran, spasial, mekanika, penggunaan bahasa, dan klerikal, serta untuk mengetahui minatnya berdasarkan ketertarikan pada jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Jadi nanti ABM ini sangat berguna sekali nih bagi guru-guru BK, ya guru-guru konseling, untuk melakukan konseling terhadap peserta di kelas 9 yang nantinya sebentar lagi itu akan mengikuti kegiatan PPDB. Jadi dapat menentukan dari rapotnya ini anak-anak diarahkan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing, sesuai dengan hasilnya. Tujuannya Bapak Ibu memberikan informasi ke peserta pendidikan mengenai potensi siswa pada bidang-bidang khusus dan kesesuaian dengan minatnya. Jadi jelas sekolah bisa mengetahui dengan detail minat anak-anaknya. Apakah si A ini minatnya ke bidang apa, itu dapat bisa terlihat dengan jelas dari rapot yang nanti dimunculkan. Manfaatnya memprediksi kemampuan seseorang jika diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang lebih tinggi atau pada situasi yang baru. Ruang lingkup pelayanan ABM ditawarkan untuk siswa SMP, MTS, SMPK, SMPTK, dan MWP kelas 9 di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi ini tahun ini dikhususkan untuk kelas 9 SMP, ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk SMP. Selanjutnya jadwalnya dalam pelaksanaan ABM. Pelaksanaan ABM ini bersifat tidak wajib, seperti yang disampaikan oleh Pak Bri tadi. Ini tidak wajib, hanya bagi sekolah yang mau melaksanakan, gitu ya. Jadi tadi di Pendidikan DKI Jakarta, Pak Supri sudah menyampaikan, insya Allah nanti akan dibuatkan regulasi agar SMP di DKI Jakarta dapat mengikuti ya. Kita tunggu saja apakah nanti kita diwajibkan atau tidak. Namun secara regulasinya pelaksanaan ABM ini tidak bersifat wajib. Pelaksanaan ABM ini waktunya cukup mepet Bapak Ibu. Kita akan mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 selama 10 hari. Selama 10 hari dilaksanakan dengan metode online. Jadi tidak lagi menggunakan PHD, jadi menggunakan online dengan aplikasi yang sama dengan menggunakan NDK. Jadi aplikasinya sama persis dengan menggunakan NDK kemarin. Ya. Mandiri Bapak Ibu, jadi tidak boleh ada sekolah yang menumpang. Jadi ABM ini tidak boleh sekolah menumpang, jadi harus di sekolah sendiri. Karena nanti ABM ini per harinya hanya satu sesi. Ini berkaca pada pelaksanaan ABM bidang SMA dan SMK tahun lalu. Satu hari terdapat 3 sesi, dan akhirnya di sesi kedua karena ketiga itu ternyata nilai hasilnya tidak cukup bagus, gitu ya, tidak signifikan. Maka untuk SMP itu per hari adalah satu sesi. Jadi per hari satu sesi dan diberikan waktu selama 10 hari Bapak Ibu, 10 hari. Jadi sekolah-sekolah yang memiliki lab misalnya 20 komputer berarti satu hari bisa mengikuti 20 orang. Jadi kalau ada siswanya 200 orang kelas 9 berarti bisa dilaksanakan selama 10 hari pelaksanaan itu secara bergantian. Jadi satu siswa hanya satu kali ujian. Selanjutnya mekanisme pelaksanaannya Bapak Ibu. Pelaksanaan ABM di satuan pendidikan dibuka dari jam 8
waktu setempat sampai dengan durasinya 2 jam 30 menit ya, jadi durasinya 2 jam 30 menit, jadi berbeda kalau ANBK kemarin cuma 120 menit, ini 2 jam 30 menit gitu ya. Lalu satuan pendidikan dapat mengatur hari dan waktu pelaksanaan dalam rentang waktu ditentukan. Satuan pendidikan dapat melaksanakan ABM maksimal 10 hari sesuai dengan jumlah siswa, jumlah perangkat komputer dan kapasitas ruang. Artinya Pak, boleh nggak kami menyiapkan ruang tambahan? Kalau memang sekolahnya memiliki fasilitas, ya dipersilakan saja. Tapi kalau misalnya sekolahnya tidak punya fasilitas, Pak, saya hanya punya lab komputer saja, ya silakan dimanfaatkan lab komputernya. Ya, dilaksanakan di laboratorium komputer satuan pendidikan atau tempat lain yang difungsikan sebagai ruang asesmen itu yang tadi saya sampaikan. Jadi bisa saja Bapak Ibu sekolah menambah ruang baru seperti kemana ANBK. Jadi ruang kelas digunakan. Itu pun kalau memang dibutuhkan. Kalau memang tidak dibutuhkan, maka cukup menggunakan laboratorium komputer saja. Nah, jika memang menggunakan tempat lain, Bapak Ibu sekolah juga dapat menggunakan tambahan laptop pribadi milik guru atau siswa jika jumlah komputer satuan pendidikan kurang dan jumlah siswa yang itu ABM itu lebih banyak dibandingkan jumlah komputer yang dimiliki sekolah. Artinya sekolah masih bisa diizinkan untuk menggunakan komputer peserta didik gitu ya. Mekanisme pendaftarannya Bapak Ibu, jadi satuan pendidikan itu semua wajib mendaftar. Jadi dinas pendidikan tidak mewajibkan, kita tidak mewajibkan semua sekolah wajib untuk ikut, namun diberikan kesempatan hanya satuan pendidikan yang memang ingin ikut melaksanakan ABM ini. Bapak Ibu bisa mendaftar di https://pusmendik.kemdikbud.go.id/abm. Username-nya adalah username ANBK. Jadi kalau SMP itu P01040 kode sekolahnya, lalu passwordnya sama seperti username ditambah tanda bintang di belakangnya. Lalu mendaftar pada menu pendaftaran dengan cara mengisi form kesiapan begitu ABM. Nanti akan saya perlihatkan di webnya. Lalu mencetak, menandatangani dan mengunggah surat kesiapan ke laman ABM. Selanjutnya mengimpor data siswa yang berasal dari laman PD data. Jadi nanti yang dilibatkan hanya adalah siswa tingkat akhir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek tingkatnya, jadi siswa tingkat akhirnya pada pd.data.kemdikbud.go.id. Yang akan mengikuti ABM adalah mereka yang terdaftar di pd.data.kemdikbud.go.id. Lalu memberi tanda ya atau tidak sekaligus mengatur jadwal dan ruang pada siswa yang akan mengikuti ABM. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, peserta ABM-nya satu sekolah pun tidak serta-merta seluruh sekolah satu siswa, misalnya di SMPA jumlah siswanya 200 semuanya ikut. Kalau ternyata ada beberapa siswa yang tidak ikut, itu tidak masalah. Jadi nanti bisa dipilih, ya, bisa dipilih. Pembiayaan. Nah, ini Bapak Ibu, pembiayaan. Ini pembiayaan untuk tim teknis ini hanya untuk tim teknis provinsi dan kabupaten kota. Jadi Pusmendik tidak memberi dan memberi biaya apapun kepada satuan pendidikan. Biaya penyelenggaraan di satuan pendidikan ditanggung secara mandiri oleh satuan pendidikan. Jadi dinas pendidikan pun tidak menganggarkan kegiatan ini. Jadi silakan Bapak Ibu memaksimalkan perangkat yang ada di sekolah, ya, perangkat yang ada di sekolah tanpa menarik biaya apapun kepada peserta didik, gitu, ya. Ini pun yang SK tim teknis ini pun nanti sedang disiapkan oleh bidang ya Pak Supriyono ya, sudah disiapkan di bidang yang nanti akan disampaikan ke tim Pusmendik pusat. Sumber daya yang disiapkan oleh satuan pendidikan Bapak Ibu, yang pertama ruang laboratorium komputer satuan pendidikan, ruang kelas atau ruang lain di satuan pendidikan yang difungsikan sebagai ruang asesmen, komputer proktor dengan OS minimal Windows 7 atau Macintosh. Jadi sama saja dengan ANBK kemarin yang moda online. Jadi kalau Bapak Ibu punya komputer moda online, itu sudah bisa digunakan sebagai komputer proktor, ya, baik laptop maupun PC, komputer desktop gitu. Yang ketiga, komputer klien dengan operasi sistem minimal Windows 7, Chromebook atau Macintosh yang jumlahnya disesuaikan juga dengan jumlah peserta dan yang sudah didaftarkan. Komputer dengan kamera yang berfungsi ini opsional, jika ada ya nggak masalah, jika tidak ada juga tidak masalah. Nah, yang paling ini yang nomor 5 adalah koneksi jaringan internet yang stabil. Jadi karena ini modanya online, maka pastikan satuan pendidikan ini Bapak Ibu internetnya sudah oke, stabil, ya, minimal 16 MB per second untuk 20 klien. Di satu ruangan 20 klien itu untuk 16 MB per second, dan
penanggung jawab teknisi proktor dan pengawas ujian. Ini penanggung jawab adalah kepala sekolah, teknisi dan proktor yang biasa menangani ANBK di sekolah, dan pengawas ujiannya ini adalah pengawas dari sekolah sendiri, Bapak Ibu. Karena tidak ada dana-dana itu ya, jadi kita manfaatkan pengawasnya dari sekolah sendiri. Sinergi untuk mensukseskan pelaksanaan ABM. Jadi pemerintah pusat menyiapkan sistemnya, Bapak Ibu, sebagai pelayanan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan asesmen minat, bakat dan minat, ya, yang kredibel untuk memberi informasi yang valid, ya. Jadi pemerintah pusat mengeluarkan juknis ABM yang Bapak Ibu dapat download di web pusmendik.kemdikbud.go.id/ABM. Di situ sudah ada juknis ABM-nya, lalu instrumen, data, aplikasi dan untuk ABM, implementasi dan analisis pelaporan. Lalu pemerintah daerah, ini kita Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dan memastikan pelaksanaan ABM berjalan lancar. Sosialisasi untuk pemahaman yang lebih baik ini sudah kita laksanakan, Bapak Ibu. Sarana dan prasarana, ya nanti kita cek sekolah-sekolah bagaimana satuan pendidikan, apakah sarana sudah tercukupi atau belum. Menetapkan tim teknis, ini juga tadi sudah kita koordinasi di Dinas Pendidikan dengan Pak Supri dan Bu Kabit, ya. Lalu penanganan masalah. Satuan pendidikan melakukan persiapan dan pelaksanaan ABM. Pertama, menyiapkan komputer jaringannya, menyiapkan proktor, teknisi, pengawas, dan tanggung jawab, mengakses laman ABM secara berkala untuk mendapatkan informasi dan pengumuman. Lalu, mencetak laporan hasil ABM yang diunduh dari laman ABM. Itu ya, jadi Bapak Ibu nanti sekolah bisa mencetak hasilnya, raportnya. Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan ABM di sekolah, tanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan ABM di satuan pendidikan, ini berarti kepala sekolah atau yang ditunjuk, Bapak Ibu. Lalu proktor, jelas seperti biasa, proktor ANBK udah pasti paham betul, mempelajari manual aplikasi untuk menyiapkan perangkat komputer sehingga pelaksanaan berjalan dengan lancar, melakukan simulasi penggunaan aplikasi, dan menjalankan aplikasi proktor ABM. Teknisi menyiapkan sarana prasarana komputernya, memastikan jaringan internet segala stabil, melakukan perbaikan dan penggunaan alat yang mengalami kerusakan. Pengawas, mengawasi maksimal 20 siswa, memastikan semua peserta mengerjakan ABM sesuai dengan aturan yang diterapkan, melaksanakan prosedur pelaksanaan asesmen dengan penuh rasa tanggung jawab. Intinya Bapak Ibu, semua penanggung jawab, tugas dan penanggung jawab ABM di sekolah adalah harus berintegritas dalam pelaksanaan ABM. Lalu sama seperti ANBK, tidak boleh mendokumentasikan dan menyebarkan soal ABM melalui media apapun. Jadi sama Bapak Ibu aturannya, jadi ketika ABM dilaksanakan, itu soal tidak boleh difoto atau disebarkan ke WA, ke Instagram, ke Facebook maupun apapun, itu tidak boleh, ya. Selanjutnya, jumlah soal dan waktu pelaksanaan ABM ini tes bakat ada dua subtes, yaitu tes bakat dan tes minat. Tes bakat itu terdiri dari 160 soal selama 120 menit, lalu dilanjutkan dengan tes minat sebanyak 108 soal selama 30 menit. Lalu dari subtes ini ada untuk subtes klerikal, memori, peserta tidak boleh menggunakan alat tulis maupun kertas buram. Jadi memang dia tidak boleh menghafal, Bapak Ibu, ya. Tidak boleh menulis-tulis, tapi harus menghafal, ya. Klerikal. Pengawas memastikan peserta mengumpulkan alat tulis dan kertas buram sebelum mulai tes dimulai. Akan ada jeda tes selama 3 menit untuk menandakan bahwa tes memori akan dimulai. Jadi setiap tesnya itu akan ada jeda, ya, akan jeda baru masuk ke subtes selanjutnya. Prosedur penanganan masalah umum. Apabila terjadi gangguan teknis yang menyebabkan pelaksanaan ABM bisa berhenti, menunggu hingga permasalahan teknis berhasil selesai. Apabila permasalahan teknis tidak dapat diselesaikan, maka hingga akses pelaksanaan ABM ditutup pada hari tersebut, maka pelaksanaan ABM sistem pendidikan pada hari tersebut dianggap selesai. Jadi nggak ada ABM susulan, ya Bapak Ibu, ya, tidak ada ABM susulan. Apabila terjadi hambatan gangguan teknis yang menyebabkan pelaksanaan ABM satuan pendidikan tidak dapat terlaksana sama sekali, maka ABM dapat dilaksanakan dari lain antara tanggal 19 sampai dengan 23 Februari atau 26 Februari sampai dengan 1 Maret 2024 sesuai dengan jumlah komputernya. Hambatan atau gangguan teknis yang terjadi satuan pendidikan dilaporkan melalui tiket bantuan pada laman ABM. Hambatan atau gangguan teknis yang dimaksud antara lain bencana alam, listrik padam, kerusakan peralatan atau sarana prasarana, kerusakan sistem, hambatan jaringan internet, dan lain sebagainya. Apabila terdapat kendala teknis terkait penggunaan aplikasi asesmen, silakan melihat manual aplikasi yang dapat diunduh pada laman ABM. Nah, ini untuk teknis aplikasinya belum dirilis, Bapak Ibu, ya. Contoh laporan, Bapak Ibu, ini adalah contoh laporannya, ya. Nanti saya akan perbesar contoh laporannya. Ini dapat di-download oleh seluruh
satuan pendidikan yang mengikuti kegiatan, dan bentuknya adalah persiswa. Jadi persiswa ini akan mendapatkan laporan sebanyak 2 lembar, ya 2 lembar hasil asesmen bakat dan minat. Dari ini Bapak Ibu bisa melihat nih, jadi nanti guru BK-nya akan bisa melihat di mana kira-kira skor yang tinggi, sehingga Bapak Ibu guru BK-nya atau kurikulum dapat mengarahkan peserta didiknya itu untuk melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK jurusan yang sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Ini hanya bersifat rekomendasi Bapak Ibu. Ini akan dimunculkan di bulan Maret. Jadi sebelum PPDB, rapot ini akan sudah bisa dilihat, ya. Nah, ini Bapak Ibu, panduan pemantauan skor hasil ABM dapat diunduh oleh laman ABM. Nanti juga akan dimunculkan bagaimana cara membaca hasil ABM-nya. Ya, jadi belum dirilis, tunggu saja nanti jam 4 sore baru akan dirapatkan oleh Pusmendik. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Sosialisasi ini sudah kita laksanakan kemarin di Pusmendik, lalu sekarang di Dinas Pendidikan. Lalu pendaftaran satuan pendidikan, Bapak Ibu, kami tunggu yang ingin mendaftar ABM dari mulai hari ini kemarin sampai dengan tanggal 3 Februari 2024. Silakan Bapak Ibu kurikulum dan mungkin sekolah satuan pendidikan bisa berkoordinasi dengan satuan pendidikan, dengan kepala sekolahnya, dengan guru BK-nya, apakah ingin melaksanakan atau tidak sesuai dengan sarana yang dimiliki oleh sekolah, ya, dengan sarana yang dimiliki oleh sekolah. Pendaftaran peserta dan penjadwalan ini juga dapat diunduh di ABM. Ini mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 9 Februari. Jadi kalau sudah daftar, Bapak Ibu sudah bisa mengecek peserta didiknya, sudah mengatur jadwal dan ABM itu mulai tanggal 3 sampai tanggal 9 Februari. Lalu ada tanggal penting, yaitu tanggal simulasi Bapak Ibu. Bagi satuan pendidikan yang ikut, wajib mengikuti simulasi tanpa melibatkan siswa. Hanya proktor dan teknisi saja. Jadi kita harus melihat kesiapan sistemnya. Proktor dan teknisi tidak melibatkan siswa itu akan dilaksanakan tanggal 15 sampai 16 Februari 2024. Lalu setelah di hari yang sama, di tanggal yang sama, satuan pendidikan dapat mencetak kartu login, daftar hadir dan berita acara pelaksanaan. Pelaksanaannya ini dimulai tanggal 19 sampai 23 dan 26 sampai dengan 1 Maret 2024. Unggah kelengkapan ujian ini setelah selesai pelaksanaan di satuan pendidikan itu sampai 19 sampai dengan 1 Maret. Maksud yang diunggah adalah daftar hadir, berita acara pelaksanaan gitu ya, itu nanti akan diunggah kembali. Cetak hasil yang tadi dilampaikan di depan. Jadi hasil ini Bapak Ibu, ya, hasil ini akan dimunculkan di tanggal 11 Maret 2024. Jadi cepat, 11 Maret itu sudah bisa diumumkan, sudah bisa dicek dan sudah bisa dibaca oleh Bapak Ibu guru BK-nya. Oke, ini untuk yang sosialisasi untuk secara ABM-nya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan mencoba memaparkan terkait aplikasi webnya, cara mendaftarnya. Cara mendaftarnya, jadi ini adalah webnya, ya. Ini webnya Bapak Ibu. Jadi silakan login dengan menggunakan akun masing-masing, akun sekolah masing-masing, ya. Jadi pusmendik.kemdikbud.go.id/ABM. Ini username-nya adalah sesuai dengan sekolah Bapak Ibu, biasanya P01 ya, 0104 ini wilayah BT Bapak Ibu. Ini adalah kode sekolah saya 9253 ya. Nanti ketika pertama kali login, Bapak Ibu akan di sekolah itu akan diminta untuk menginput data penanggung jawabnya, operator sekolahnya. Jadi wajib input, baru nanti akan masuk ke dalam webnya, ya. Jadi saya contoh, ini saya akan masuk ke dalam web provinsi. Nah, ini paparan yang tadi sudah disiapkan di sini Bapak Ibu. Paparan yang barusan saya sampaikan sudah ada di sini, ya, sudah ada di web. Setelah Bapak Ibu login sudah ada. Lalu status pendaftaran, Bapak Ibu ini di dashboard tampilan seperti ini. Nanti Bapak Ibu sekolah tinggal diklik di status pendaftaran. Di pendaftaran sekolah Bapak Ibu ini ada status pendaftaran, ini ada di provinsi,
kami dapat melihat semua sekolah yang sudah mendaftar. Ini baru hari ini sudah ada sekitar 57 satuan pendidikan yang sudah mendaftar. Ya, 57 satuan pendidikan yang sudah mendaftar hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sangat berantusias untuk melaksanakan ABM di Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk satuan pendidikan berarti melakukan pendaftarannya di sini. Di menu pendaftaran, ini menunya persis seperti web ANBK. Jadi Bapak Ibu silakan dipilih. Misalnya di sini saya pilih sekolah misalnya Jakarta Selatan lah ya, Jakarta Selatan, SMP-nya Pak Saharudin, SMP 115 mana ya? Pak Saharudin mana Pak Saharudin sekolahnya? Contoh aja dicontoh. Nanti saya tidak akan ini 115 gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu. Jumlah peserta akhirnya berapa kelas 9-nya? Lalu wajib checklist di sini. Nah, kami tidak akan melakukan checklist. Ini adalah hak Bapak Ibu. Jadi silakan diisi jumlah pesertanya, lalu klik checklist. Setelah itu, setelah tim checklist Bapak Ibu klik tim teknisnya. Ini tim teknis ini akan masuk. Nah, ini masih data lama nih Bapak Ibu ya. Karena diambil dari data ANBK. Ini silakan diganti sesuai dengan yang ada sekarang. Lalu infrastrukturnya semua diisi sesuai dengan yang ANBK kemarin gitu ya. Ini saya contoh kita lihat yang sudah isi tadi SMP 216 kalau nggak salah. Ya, SMP 216 itu tadi sudah. Nah, ini kita lihat sudah kesiapannya. Jadi Bapak Ibu nanti wajib mencetak surat kesiapan, lalu ditandatangani. Bapak Ibu ditandatangani surat kesiapannya ini. Surat kesiapan yang sudah dicetak nanti wajib diupload. Jadi diupload Bapak Ibu, diupload sehingga nanti kami dapat melihat. Jadi setiap Bapak Ibu yang sudah klik mendaftar di sini lalu diklik simpan, maka status Bapak Ibu kami di provinsi akan bisa melihat benar nggak Bapak Ibu sudah mendaftarkan di sini, gitu ya. Ini sudah mendaftarkan. Ini. Jadi di sini proses pendaftarannya di sini. Selanjutnya nanti ada menu ini Bapak Ibu. Ada menu fakta integritas. Setelah Bapak Ibu login, nanti setelah mendaftar ada menu fakta integritas, data ruang, data peserta, cek kelengkapan gitu ya. Nah, data peserta ini nanti Bapak Ibu tinggal tarik biodatanya saja. Ya, tarik biodata nanti akan muncul dari sesuai dengan data yang ada di pd.data.kemdikbud.go.id. Ini silakan ditarik data. Gitu ya. Ini contoh, ini sudah ada yang narik contoh ini ya. Nah, ini sudah ditarik nih. Ini sudah ditarik. Nah, ketika data siswanya sudah masuk, data peserta didik sudah masuk Bapak Ibu, di sini kita juga tidak mewajibkan seluruh siswa untuk ikut ABM. Misalnya si Muhammad Zaki nggak mau ikut, ya tinggal diklik aja, tidak ikut, nggak masalah, gitu ya. Kayak si Yusuf mau ikut, nggak masalah, silakan. Itu dikembalikan ke satuan pendidikan, ya, satuan pendidikan tinggal disimpan lalu sesuaikan dengan penempatan proktornya, ya, penempatan ruang komputernya, ini di mana. Jadi tidak wajib semua peserta didik di satuan pendidikan untuk ikut. Tapi kalau memang mau diikutkan, tadi saran Pak Pri ya ikutkan saja semua gitu ya, biar mereka masing-masing punya rapot tentang bakat minatnya. Toh ini juga nggak bayar gitu ya, nggak bayar gitu. Ini untuk data sesinya Bapak Ibu, di sini adanya. Ya, kelengkapan datanya di sini nanti Bapak Ibu juga bisa melihat kelengkapan data yang sudah diinput itu ya. Nah, ini pengaturan sesinya, jadwalnya gitu ya, sudah ketahuan di sini. Nah, ini ada belum dibuatkan jadwal nih, ya, belum dibuatkan jadwal. Terus kartu login juga di sini ada Bapak Ibu. Kartu login sama seperti web ANBK, Bapak Ibu bisa mencetak tanggal 15 sampai dengan 16 Februari. Kartu login dicetak tanggal 15 sampai dengan 16 Februari. Lalu cetak daftar hadir juga bisa dicetak mulai tanggal 15 sampai dengan 16 Februari. Nah, untuk unggah daftar hadir dan berita acara pelaksanaan ini dari mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 1 Maret 2024. Gitu. Jadi masih cukup lama, jadi selesai dulu baru upload juga tidak masalah. Nah, nanti Bapak Ibu akan muncul menu lagi di sini. Setelah selesai akan muncul menu lagi di sini namanya laporan. Ini akan muncul laporan hasil rapot peserta didik yang mengikuti kegiatan ABM-nya. Seperti itu, ya. Jadi itu Bapak Ibu terkait masalah ABM, silakan Bapak Ibu merapatkannya dengan satuan pendidikan, dengan tim manajemen pendidikannya di sekolah masing-masing, satuan pendidikan masing-masing, apakah bersiap mengikuti kegiatan ini, gitu ya.
Ini juga saya ada contoh sedikit tentang rapotnya, rapot ABM. Ya kalau tadi kelihatannya kecil Bapak Ibu, saya coba tampilkan yang lebih besar. Ini saya dapatkan jenjang SMA kemarin, ya, jenjang SMA kemarin. Ini adalah contoh rapotnya nih, hasil asesmennya nih. Jadi ada kemampuan spasial, kemampuan verbal, kemampuan penalaran, kemampuan klerikal, kemampuan mekanik. Ini adalah laporan yang nanti akan diterima oleh satuan pendidikan di setiap peserta didiknya. Jadi setiap peserta didik, ya. Jadi setiap peserta didik akan memiliki hasil yang berbeda-beda. Seperti ini. Ada 2 lembar Bapak Ibu, ada 2 lembar. Ya, ada 2 lembar seperti ini. Ini yang nanti digunakan oleh guru BK untuk melakukan pembinaan atau melakukan konsultasi kepada peserta didik arah dan minat bakat mereka ke arah mana bidangnya, gitu ya. Saya rasa itu saja Bapak Ibu sosialisasi hari ini. Jika memang ada pertanyaan dipersilakan. Mudah-mudahan saya berharap banyak satuan pendidikan di Jakarta yang bisa mengikuti kegiatan ABM ini sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan tadi anjuran dari Pak Supri. Harapannya adalah sekolah negeri, khusus sekolah negeri atau sekolah swasta juga sama. Sekolah negeri ini diminta untuk wajib ikut gitu ya, wajib ikut. Jadi diharapkan sekolah negeri dapat bisa mempersiapkan sedini mungkin perangkat-perangkat yang memang sudah diperlukan. Saya rasa itu saja dulu Bapak Ibu. Insya Allah mungkin nanti di lain waktu kita akan mencoba lebih banyak lagi terkait masalah sosialisasi teknis. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan tim teknis wilayah, tim teknis provinsi, karena ini SMP, tim teknis provinsi ini ada saya dengan Pak Safrudin SMP 15. Lalu tim teknis wilayahnya untuk mana dia tadi? Tim teknis wilayahnya itu untuk Jakarta Pusat ada Pak Andi, ada Pak Andi Arianto. Lalu sebentar Bapak Ibu, saya akan buka dulu tim teknis ABM SMP. Ini sama pokoknya Bapak Ibu yang ini tim teknis yang nanti akan membantu Bapak Ibu di wilayah. Ini yang pertama di Jakarta Pusat 1 itu ada 2 orang, Pak Andi Arianto dan Pak Parta Suhanda. Lalu Jakarta Pusat 2 ada Pak Suprapto dan Mas Wahyu. Lalu di Jakarta Utara 1 ada Mas Hermansyah dan Mas Andri Febrianto. Lalu di Jakarta Utara 2 ada Mas Panopis dan Mas Hanan. Lalu Jakarta Barat 1 ada Mas Ahmad Jaini dan Mas Iqbal. Di Jakarta Barat 2 ada Mas Lukman dan Mas Joko. Lalu di Jakarta Selatan 1 ada Mas Andri dan Mas Sandy. Di Jakarta Selatan 2 ada Pak Haji Fahrudin dan Subandi. Timur 1 ada Pak Rifki dan Aziz. Lalu Timur 2 ada Joko dan Pak Abdul Mujid. Nah, ini yang belum masuk ini tadi saya masih bingung untuk Pulau Seribu. Nanti saya akan koordinasi dengan Pulau Seribu mungkin ya setelah ini. Mohon maaf teman-teman Pulau Seribu, saya belum itu tadi karena masih bingung kira-kira siapa yang akan menjadi tim teknis di Pulau Seribu untuk pelaksanaan ABM ini. Itu Bapak Ibu terkait tim teknis. Terima kasih. Dipersilakan yang ingin bertanya, silakan di raise hand terlebih dahulu. Cari kesempatan untuk yang ingin bertanya. Ya, silakan SMP Al Mukni. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi saya sudah chat sih di room chat, tapi mungkin ketumpuk ya.
Iya, Pak. Yang saya ingin tanyakan Pak Indra, apakah nanti kegiatan ini setiap tahun akan diadakan atau seperti apa? Karena kan kebetulan kami SMPT Al-Mudi sudah melakukan secara mandiri, tapi itu kemarin di kisaran bulan Desember ya Pak ya. Karena kalau mengingat ini mungkin setiap tahun dan mungkin bulannya rutin di bulan ini, ya mungkin insya Allah kami akan mencoba untuk mengikuti yang seperti ini gitu Pak. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Ibu. Ya sama Bu sebenarnya, karena memang ini juga program baru dari Pusmedik ya, karena sebelumnya yang di SMA itu di bawah BPPP pelaksanaannya, namun tahun ini untuk SMP langsung di bawah Pusmedik. Jadi belum tahu Bu nih, apakah ini ada hanya untuk tahun ini atau tahun depan akan dilaksanakan kembali. Yang pastinya kami akan bertanya langsung kepada tim Pusmedik, insya Allah dalam waktu dekat juga akan saya tanyakan, karena kebetulan nih Pusmedik sekarang kantornya dekat di Lenteng Agung, jadi kita bisa tanya gitu langsung ya. Jadi insya Allah Bu, mudah-mudahan kalau memang bisa dilaksanakan setiap tahun, ya lumayan Bu ya, kita bisa melaksanakan secara Iya, betul Pak. Mengurangi budget orang tua Pak. betul kan. Biasanya kalau kita menggunakan bimbel kan kita harus bayar gitu ya. Iya. Betul. Oke, Iya. baik. Terima kasih Pak Indra. Dari kami Bu ya, nanti akan saya Ya. tanyakan ke Pusmedik terkait hal ini. Terima kasih Bu. Baik. Selanjutnya Pak Aju Surana, silakan. Silakan Pak Aju di Oke, unmute Pak Aju. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Oke, mohon izin bertanya Pak. Sebetulnya pertanyaan pertama itu sama itu ya. Jadi agenda ini apakah memang sudah akan dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana? Pertama itu tadi abang saya sama. Yang kedua, jumlah peruang itu sudah dipastikan ya Pak ya. Itu harus 20. Maksud saya begini, seandainya bisa gitu, misalkan kita minta tolong anak-anak bawa laptop ke kelas, kemudian kita dilaksanakan di kelas gitu kan, per kelas bisa sekaligus gitu. Itu yang kedua. Yang berikutnya, ini kan akan dimulai jam 8 ya Pak ya, dibuka jam 8. Nah itu batas waktu Pak, batas waktu terakhirnya sampai jam berapa itu? Jadi biar kita bisa memastikan, karena di tanggal yang sama, tanggal 19 sampai tanggal 23 itu ada kegiatan Litnum ya. Litnum dari itu. Jadi tentunya bentrok jam itu Pak. Itu saja. Terima kasih Pak. Baik, saya jawab langsung Pak Aju ya, SMP 72 Mas Wanda ya. Baik Pak, sama seperti tadi yang saya sampaikan, untuk pelaksanaannya apakah tiap tahun atau tidak ini belum pasti ya Pak. Tahu terkait ruangan, apakah boleh sekolah di kelas-kelas menggunakan, silakan Pak. Tadi dibatasi adalah satu orang pengawas maksimal mengawasi 20 orang saja. Itu aja, itu batasannya di situ ya Pak. Jadi kalau pengawasnya, kalau misalnya satu ruangan 30 orang, berarti pengawasnya 2 gitu aja, sama seperti ANDK kemarin. Terkait masalah sarananya, apakah sekolah boleh minjem anak-anak membawa laptop sendiri? Tadi disampaikan Pak di paparan, diperbolehkan, silakan diperbolehkan di ruang lab atau di ruang kelas yang difungsikan sebagai ruang asesmen. Nah, karena ini berbeda dengan SMA kemarin itu 3 sesi per hari Pak. Nah, tahun yang ini untuk SMP kita 1 sesi per hari Pak. Jadi dimulai jam 8 itu kita buka tokennya sampai dengan jam 2 siang mungkin ya. Nanti akan kita akan ingat kembali Pak. Kenapa? Karena untuk memberikan akses. Kenapa sih hanya 1 sesi? Kemarin ada yang bertanya kenapa hanya 1 sesi? Tujuannya adalah karena ini asesmen bakat dan minat. Harapannya peserta didik yang mengikuti asesmen ini dalam kondisi fresh. Sehingga hasil yang didapatkan itu murni memang benar-benar ketika mereka melaksanakan secara nyaman gitu ya. Kalau tahu di sesi kedua mungkin mereka sudah capek di luar, akhirnya menjawabnya asal gitu ya. Makanya itu Pak. Nah untuk pelaksanaannya, apakah saya boleh Pak? Saya tanggal 19 nggak bisa, misalnya tanggal 20, boleh silakan diatur waktu itu. Diatur waktu sesuai dengan sekolah siapnya kapan. Yang jelas dibuka jam 8 pagi, tanggal 19 sudah dibuka. Pak, kami siswanya hanya 30 orang. Boleh nggak kami melaksanakan tanggal 29-30 saja? Oh boleh, silakan. Sekolah yang mengatur jadwalnya maunya kapan. Kalau sekolah di belakang pesertanya banyak, misalnya 300 orang, sementara lab komputernya hanya 30 orang, berarti ya benar selama 10 hari itu Bapak Ibu. 1 hari 30 orang, seperti itu ya. Jadi nggak masalah. Seperti itu ya Pak Abdu ya. Pak Haji ya? Siap. Oke. Baik, cukup Pak? Oke, baik. Silakan SMPIT Assalamah.
Di unmute Bu ya. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak mohon maaf, mohon izin. Sebenarnya sih tadi udah dibahas sedikit ya sama Bapak terkait berapa hari sih sebenarnya yang harus kita ikuti. Kalau ANDK itu kan cuma 2 hari ya Pak. Iya cuma 2 hari. 1 hari numerasi, 1 hari ini sama survei lingkungan gitu ya. Nah kalau yang di ABM itu apakah 10 hari berturut-turut atau tadi Bapak bilang kan boleh pilih 2 hari gitu, atau memang hanya 2 hari gitu, karena kan misalnya jumlah sekolah kami ini kan siswanya hanya 15 orang gitu, dengan kapasitas lab komputer ada 30 komputer gitu loh Pak. Jadi apakah itu bisa, maksudnya hanya 1 hari gitu atau hanya 2 hari aja gitu, jadi nggak sampai 10 hari gitu loh Pak. Jadi kami bisa mengatur waktunya, karena kan di tanggal 19 itu bertepatan dengan ASTS anak-anak. Jadi mungkin kita bisa ambilnya di minggu keduanya seperti itu. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu. Jadi 1 anak 1 hari Bu, pelaksananya 1 anak 1 hari, tidak berulang-ulang, hanya 1 kali. Jadi 1 hari itu anak akan mengikuti pertama tesnya, tes bakat, lalu tes minat di hari yang sama selama 2 jam 30 menit. Jadi 1 anak hanya 1 kali tes, nggak seperti ANBK yang numerasi hari pertama, literasi hari pertama, numerasi hari kedua. Untuk ABM hanya 1 hari. Makanya kenapa diberikan waktu 10 hari? Ini untuk memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan yang jumlah siswanya banyak, ingin ikut semua, namun perangkat komputer sedikit. Jadi dibagi-bagi ini, hari pertama 10 orang, sehingga akhirnya nanti semua peserta di kelas 9-nya bisa mengikuti. Gitu ya Bu ya? Jadi Ibu bebas, silakan pilih jadwalnya mau hari apa. Gitu. 1 hari selesai, Pak, saya 30 komputer, pesertanya cuma 15 orang ya, 1 hari itu aja selesai Bu. Gitu. Ibu ya? Oke, silakan SMP Tunas Karya. Silakan Pak, di unmute Pak. Pak, bisa Pak? Sudah Pak. Selamat siang Pak Indra. Siang Pak. Pak, saya mungkin tadi kelewatan. Mau nanya itu, mau daftar, username-nya sama password-nya pakai apa itu Pak? Username dan password-nya pakai username ANBK Pak. Oh, oke Ya, Pak. password-nya ditambah tanda bintang di belakangnya ya Pak. Sama dengan password username-nya sama. Oke, Ditambah Pak. tanda bintang saja. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Selanjutnya SMP 93. Silakan SMP 93. Iya Pak. Ya, Izin silakan Pak, Pak. ada suaranya Pak. Sudah. Iya Pak, izin Pak. Yang pertama terkait pelaksanaannya itu hanya untuk kelas 9 aja atau sama kelas 7-nya. Karena menurut saya ini program bagus ya Pak ya. Karena pertama, bahkan saya pernah ngusulin ke sekolah untuk terkait tes minat bakat, kita bisa ada kerjasama sama pihak swasta gitu kan, untuk pelaksanaan tes minat bakat ini di awal setelah penerimaan peserta didik baru. Karena kan biar kita juga punya datanya dari kelas 7 sehingga kita bisa tercover sampai dengan kelas 3. Seperti itu Pak. Lalu Baik. paling itu aja sih Pak. Ya, sayang banget Pak kalau program bagus seperti ini kalau hanya di kelas 9 aja, kelas 7 kalau bisa sekalian Pak. Baik, sesuai dengan juknis ABM-nya Pak Hashim, dengan juknis ABM-nya memang tahun ini BM dikhususkan untuk kelas 9 ya, ABM dikhususkan untuk kelas 9. Jadi terkait apakah nanti Pusmendik akan memberikan kesempatan ABM untuk kelas 7 dan 8, karena terkait kelas 7 dan 8, kelas 8 nanti ada lagi namanya ANBK kan, tahun ini masih ditaruh ada ANBK. Jadi kemungkinan supaya Pusmendiknya juga nanti akan mengatur jadwal, karena aplikasi yang digunakan juga sama. Jadi juknis selama ini, untuk juknisnya saat ini memang hanya dikhususkan untuk anak kelas 9 saja. Itu ya Pak Hasim ya. Jadi mudah-mudahan nanti akan menjadi PR kami akan tanyakan ke tim Pusmendik, apakah dimungkinkan nanti pesertanya bukan hanya kelas 9 gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Hasim. Silakan Pak Sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak
Pak Indra, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pertama tentang waktu Pak Indra, kami yang merasakan tentang bakat minat ini nampaknya memang ketika murid kami mendaftar sekolah yang berikutnya, itu banyak sekolah-sekolah yang memang di semester 1 sudah membuka, seperti Krida, Tarnus, atau mungkin Pradipta dan seterusnya ya. Nah biasanya tentang ABM ini atau asesmen bakat minat ini mereka sudah minta di awal-awal gitu Pak Indra. Mungkin kan waktunya bisa digeser gitu Pak, supaya nanti pemanfaatannya memang bisa anak-anak daftar kepelajaran itu bisa begitu. Itu kalau memungkinkan. Lalu yang kedua tentang akurasinya Pak, akurasinya. Jadi kami memang sudah melaksanakan tentang psikotes bagi anak-anak yang kelas 9 tentang bakat minat ini. Itu waktunya sampai 1 hari gitu Pak, sampai 1 hari. Nah sekarang kalau misalnya dengan waktu yang 2 jam sekian itu, apakah memang akurasi untuk melihat tentang potensi atau kemampuan yang dimiliki anak-anak tentang bakat minat ini, apakah memang bisa mengukur gitu ya Pak ya, bisa mengukur. Harapan sih mudah-mudahan akurasinya terkait dengan masalah deteksi kemampuan itu betul-betul memang mencerminkan yang dimiliki oleh anak kita gitu Pak. Terima kasih Pak Indra. Baik Pak Sobat. Terkait waktu, ya kembali lagi Pak, waktu ini kan sudah sesuai dengan juknis ABM yang diterbitkan oleh Pusmendik dalam Beskap. Memang waktunya hanya di bulan ini ya Pak, jadi nggak bisa maju gitu karena memang terkait untuk tahun depan mungkin Pak bisa ya? Ya? Untuk tahun depan. Tahun depan, insya Allah nanti kita coba bicarakan Pak. Insya Allah, insya Allah kita bicarakan. Untuk akurasi hasilnya ya memang kan memang sudah disiapkan soal-soal ya Pak, pernyataan-pernyataan. Jadi peserta didik dan setiap pernyataan itu dapat langsung menganalisa kemampuan peserta didik Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi Pak ya. Tadi kan sudah saya paparkan tadi itu 5 soalnya Pak ya, 5 soal. Jadi untuk minatnya sendiri, minat dan bakatnya berbeda-beda soal Pak. Jadi untuk tes bakatnya ada 160 soal selama 120 menit, lalu tes minatnya ada 108 soal selama 30 menit. Nah mungkin dari soal-soal itu sudah dapat terekam langsung apa yang memang menjadi bakat dan minat peserta didik. Nah ini kenapa akhirnya ABM dilaksanakan hanya 1 sesi untuk SMP, karena supaya anak dapat secara santai Pak mengerjakannya. Kalau SMA kemarin 2 sesi 3 sesi itu ternyata yang sesi 2 sesi 3-nya malah nggak kondusif hasilnya, nggak bagus gitu. Dia terekam. Jadi kalau yang karena memang minat bakat ini harus ada kondisi fresh ketika melaksanakan tes minatnya. Gitu Pak ya. Ya siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya SMP 135 Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Indra. Siang Pak. Yang mau saya tanyakan adalah tuh, apakah anak-anak yang hanya ingin ikut saja yang mengikuti ABM? Apa seluruh siswa kelas 9 itu? Kemudian yang kedua, apakah menggunakan server seperti ANBK atau hanya online saja gitu? Nah itu saja yang perlu ditanyakan. Baik. Tadi saya sampaikan di awal Pak. Terima kasih. Ya sama-sama, terima kasih Pak Nyoman. Baik, masalah peserta tadi kami sampaikan, jadi peserta itu yang menentukan adalah sekolah. Apakah semua pesertanya diwajibkan ikut? Ya itu lebih baik gitu kan, supaya kita mendapatkan potret seluruh peserta didik. Pak, ada siswa kami yang memang tidak memungkinkan untuk ikut, ya tidak diikutkan tidak masalah. Jadi kami serahkan ke satuan pendidikan, apakah ingin seluruh siswanya ikut untuk mendapatkan rapot. Jadi kita punya rapot peserta didik seluruhannya atau hanya sebagian saja gitu, itu tidak masalah. Jadi kami serahkan ke satuan pendidikan. Terus tadi apa lagi Pak? Coba. Apakah seperti ANBK menggunakan server itu? Tetap menggunakan komputer proktor Pak, hanya komputer proktor, tapi dia tidak menggunakan PHD karena ini modanya online. Jadi kalau server kan kemarin modanya semi online ya Pak. PHD ya. Sinkron ini enggak. Jadi komputer proktornya pakai laptop pun bisa. Ya, komputer proktornya pakai laptop pun bisa. Gitu, karena kita pakai modanya moda online. Jadi peserta didiknya juga bisa menggunakan laptop, yang penting ada jaringan internet stabil, itu sudah bisa. Gitu Pak ya. Berarti online ya, ada online, untuk admin, ada untuk peserta gitu. Semua full online Pak.
Online semua ya. Ya, Ya, terima kasih. sama-sama Pak. Selanjutnya Bu Endang, SMP 86. Jadi nggak ada sinkron. Silakan Bu Endang. Sudah dibuka Bu Endang? Pak, ini terkait dengan pertanyaan mekanisme tadi sudah ditanyakan tapi belum jelas mengenai pelaksanaannya kan 10 hari dan kita bisa memilih. Nah, kita boleh nggak Pak dalam sehari itu yang dimulai jam 8 kita membuat dalam beberapa sesi gitu Pak. Jadi sehari kita ada sesi 1, sesi 2 seperti ujian nasional dulu gitu pada sesinya. Bisa seperti itu nggak Pak? Sehingga tidak perlu 8 kelas kalau kami memiliki 36 unit, berarti kan 8 hari gitu Pak. Nah, itu aja mungkin Pak Indra ingin saya tanyakan Pak Indra. Oke, tadi sudah berulang-ulang saya jawab Bu Endang, saya sampaikan ABM untuk jenjang SMP ini 1 hari hanya 1 sesi Bu. Oh gitu ya. Iya, kenapa? Karena untuk memberikan kenyamanan peserta didik ketika mereka melaksanakan tes, mereka dalam kondisi fresh. Kalau dibagi 2 sesi atau 3 sesi, yang bermasalah adalah sesi kedua, sesi ketiganya, anak-anak itu sudah tidak fokus Bu. Sehingga jawabannya tidak mewakili apa minat dan bakat mereka, karena mereka asal menjawab tuh. Yang sesi 2, sesi 3 itu asal menjawab. Jadi hasilnya adalah akan tidak menjadi valid untuk menjadi laporan mereka gitu. Jadi akhirnya Pusmedik memutuskan 1 sesi 1 hari 1 sesi, makanya diberikan waktu 10 hari gitu. Pak, boleh nggak kami 1 sesi saja semua gitu? Kalau lab komputer Ibu di SMP 86 cukup, terus internetnya cukup, melaksanakan, Pak saya mau 60 orang per hari, ya monggo silakan, nggak masalah gitu. Yang penting diberikan waktu, Ibu diberikan waktu selama 10 hari, itu 10 hari. Kapan Ibu siapnya gitu aja. Untuk jamnya kita nggak mesti mulai jam 8 ya Pak ya? Dimulai kata Ibu. Dimulai dari jam 8. Dimulai jam 8. Bebas ya gitu. Pak ya untuk penentukan waktu. Iya, jadi sekolah tinggal mengatur waktunya saja. Oh iya. Baik Pak, terima kasih Pak Indra. Sama-sama Ibu. Lanjutnya Pak Iwan dari SMP 136. Silakan Pak Iwan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan nih Pak Indra nih. Siapa? Yang pertama, sepertinya pertanyaan hampir sama nih. Dibolehkan kan sampling, artinya sampling seperti kita mendapatkan sampling dari ANBK gitu ya. Jadi kita mensampling anak-anak kita yang kelas 9 boleh tidak gitu ya. Artinya kalau kita kekuatan kita punya 3 ruang, jadi 45, sementara siswa kita misalkan 200, maka kita sampling aja misalnya 135, berarti dalam 3 hari. Boleh nggak gitu ya? Sampling yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Indra, terkait ini cara untuk download aplikasi. Kan dulu biasanya kan kalau menggunakan disket, khawatir Esambro-nya kena sulit gitu ya. Apakah mendownloadnya langsung di kliennya, di komputer klien? Ataukah bisa kita download dulu di disket, CD gitu maksudnya, kemudian kita pindahkan ke komputer klien itu gitu loh, untuk aplikasi dari ABM. Terus yang ketiga ini Pak Indra, terkait dengan sekolah yang negeri kan sudah harus mengakomodasi anak-anak yang ABK ya, yang setiap rombel itu 2 jatahnya. Nah, ini terkait dengan anak-anak yang ABK bagaimana begitu ketika nanti mereka dilibatkan. Ini kalau sampling kan kita nggak bisa di ANBK ya, kita tidak bisa melihat itu, tapi di sini apakah kita harus libatkan juga anak-anak yang ABK? Mohon maaf, misalkan dia yang autis dan sebagainya, atau yang hiperaktif dan sebagainya, itu kan juga khawatir mengkondisikan itu sulit. Itu bagaimana menyikapinya? Saya kira itu yang bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Baik, tadi juga sudah disampaikan di awal ya Pak. Jadi dibolehkan saja Pak, tidak semua siswa. Jadi kembali ke satuan pendidikan, apakah mau seluruh siswa atau hanya sebagian saja sesuai dengan kemampuannya. Karena ini kan tidak wajib ya Pak ya, tidak wajib sifatnya. Saya mau coba aja untuk anak-anak khusus saja gitu, itu diperbolehkan Pak, silakan. Nanti Bapak tinggal checklist saja nama peserta yang boleh, yang mau ikut gitu ya. Jadi sama dengan pertanyaan nomor 3 itu Pak, apakah boleh sampling? Berarti kan anak ABK Bapak tidak bisa ikut kan, tidak ikut gitu Pak di web ANBK-nya.
di web ABM-nya tidak ikut gitu Pak, tidak ikut dilakukan gitu ya, tidak ikut sesinya, nggak masalah itu Pak. Jadi dikembalikan ke sekolah masing-masing, karena kemarin SMA pada saat SMA ABM kemarin itu juga ada sekolah SMA yang hanya dari 300 orang hanya 150 orang yang ikut, itu juga nggak masalah sebenarnya gitu. Jadi kan ini anak memotret Pak, memotret rapot peserta didik nih, anak-anak kira-kira siap nggak ya gitu ya untuk ke jenjang berikutnya, kira-kira minat bakatnya apa gitu. Jadi silakan saja Pak. Untuk aplikasinya kan ini kan aplikasi sama dengan ANBK Pak. Silakan, dan karena mudah online, silakan saja proktornya login di komputer anak, lalu download, laksana install gitu, install, atau di download dulu di komputer proktor, komputer guru, ditaruh di flash disk, disebarkan ke anak-anak juga nggak masalah Pak. Itu karena aplikasinya sudah teruji kemarin, sudah digunakan untuk ANBK yang kemarin gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi belum ada aplikasi apa-apa, jadi download aplikasi itu bisa dilakukan, boleh di-download dulu, taruh di flash disk, baru dikasih ke anak-anak, atau anak-anak langsung download, misalnya sekolah naruh di Google Drive misalnya Pak ya. Coba sekolah sudah download, lalu ditaruh di Google Drive, anak-anak download sendiri dengan link sendiri, itu monggo silakan aja Pak. Terkait masalah penemuan aplikasi nggak masalah. Itu Pak ya. Cukup jelas Pak? Oke, baik. Makasih Pak Iwan. Selanjutnya ada Pak Rahmat Yusuf. Silakan Pak Ahmad Yusuf. Pak Rahmat Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya ingin bertanya Pak terkait kendala, karena kami kan di Pulau Seribu nih Pak ya. Terkait SMP berapa Pak? SMP Negeri 288 Pak. 288. Pulau Lancang. Siap. Ya. Jadi kami takutnya ada kendala di tengah jalan, yaitu sinyal Pak. Terkendala sinyal. Nah, apabila di tengah-tengah jalan itu kami terkena trouble gitu sinyal, lalu itu nanti bagaimana solusinya Pak? Ya, tadi sampaikan karena emang pelaksananya 1 hari ya, ketika memang tiba-tiba anak sudah belum menyelesaikan, tapi waktunya internet bermasalah, ini kan selama dibuka sesinya, sesi 1 dibuka terus dan tokennya masih aktif, itu masih kita bisa laksanakan ya, kecuali kalau memang sudah tidak listriknya mati ya, maka dianggap selesai hari itu. Jadi tidak bisa mengulang ya, tidak bisa mengulang besoknya. Anak yang sudah ikut ujian hari ini besok tidak bisa ikut ujian lagi gitu. Jadi karena satu anak hanya ikut 1 kali ujian gitu, jadi 1 anak hanya ikut 1 ujian. Jadi kalau misalnya memang sudah selesai ya sudah gitu, tenang aja Pak, karena kan ini hanya berbentuk laporan minat dan bakat peserta didik gitu. Jadi berapa orang Pak? 288 kelas 9 ya? Kelas 9-nya ada 40 Pak. 40 orang ya, itu kan bisa misalnya 1 hari 10 orang atau 5 orang sesuai dengan kuotanya aja Pak. Gitu aja, sanggup aja. Jadi nggak usah dicoba semuanya langsung 40 orang 1 hari, nggak usah. Misalnya coba dulu 5 orang dulu gitu kan, nggak masalah. Silakan aja. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Lanjut Bu Padwi Arwi Bowo dari SMP mana nih? Nggak tahu Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya dari SMP 258 Jakarta Timur Pak. Ya. Yang mau saya tanyakan mungkin tadi agak kelewat dikit. Ini misalkan di kita kan kelas 9-nya ada sekitar 320-an Pak. Terus kalau kita misalkan bagi dalam 10 hari 32 itu, berarti dalam 1 hari itu 32 kenapa-napa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, terus ya, kenapa Pak? Pengawasnya 2 orang aja. Oh, pengawasnya 2 orang, berarti dibagi gitu ya Pak? Ya, karena kan 1 orang pengawas maksimal mengawas 20 orang peserta. Maksimal 20 orang ya? Iya, 1 orang pengawas maksimal mengawas 20 orang peserta. Oke. Terus mungkin ini sedikit teknis saja Pak, saya mau tanya berkaitan sama ini kan kita kan modenya mode online Pak. Server yang digunakan untuk puspesdiknya ini kira-kira gimana nih Pak? Soalnya berkaca pada beberapa event yang lalu kayak Ki Hajar kemarin itu kita ada 50 orang yang ikut, itu tiba-tiba down semua. Ini bagaimana nih Pak untuk teknisnya? Karena kalau dari waktu 10 hari itu kan kita 32
nanti takutnya nggak ada waktu lagi untuk susulan atau bagaimana Pak? Kira-kira ada solusi? Misalkan terjadi seperti server down gitu Pak. Oke, tadi sudah disampaikan kalau kondisi servernya down, karena nanti kan ada informasi ya, ada informasi dari pusat terkait apakah nanti ada kebijakan teknis dan lain-lain gitu ya. Jadi yang jelas untuk teknis, Pusmenik sudah meyakinkan bahwa ketika ANBK kemarin yang SD itu 2 juta orang online dalam 1 hari waktu ANBK, dan itu alhamdulillah tidak bermasalah. Itu karena ini juga kita batasi tidak berapa sesi gitu ya, berapa sesi, dan ini kan juga tidak mewajibkan sekolah. Jadi silakan saja, insya Allah Pusmenik sudah menyiapkan sistemnya sebaik mungkin. Pun nanti kalau terjadi permasalahan kan akan ada kebijakan-kebijakan dari pusat terkait hal tersebut, karena kami di provinsi hanya memastikan bahwa pelaksanaan di satuan pendidikan berjalan dengan lancar. Jika memang tidak ada kendala ya kami akan laporkan kembali ke tim Pusmenik. Itu Pak Dwi ya. Oke, makasih Pak Dwi. Selanjutnya dari SMP Advent. Ya, izin Pak Indra, selamat siang. Pak. Siang, Pak. Ada 2 yang mau ditanya Pak. Yang pertama, tujuan atau sasaran daripada pelaksanaan asesmen bakat dan minat ini, kalau di SMA kan itu penjurusan ya. Kalau untuk SMP kira-kira nanti arahnya kemana? Apakah nanti misalkan mereka mau lanjut SMK atau seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini untuk login Pak. Saya udah coba login pakai username ANBK yang kemarin, dan passwordnya saya tambahkan bintang di belakang, nggak bisa. Itu gimana Pak? Wilayah utara ya Pak? Iya, utara Pak. Nanti saya coba coba koordinasi dengan Pak Nopis tadi ya Pak ya. Pak Nopis ya, oke siap. Nanti Pak Nopis. Baik, tujuannya sama Pak dengan yang SMA. Kalau SMA kan kemarin sama sebenarnya. Jadi kita akan melihat, tadi saya sampaikan anak-anak ini cocoknya ke SMK jurusan apa gitu. Kalau SMA jurusan apa kan gitu. Nanti kan di SMA kan walaupun di kurikulum Merdeka tidak penjurusan, tapi kan nanti di kelas 12 mereka ada penjurusan. Gitu kan ada basic untuk memilih itu. Lalu untuk anak-anak yang mau masuk SMK, itu juga bisa melihat Pak nih, oh nih minatnya anak-anak bakatnya ke SMK bidang apa kan ada sekitar, Jakarta itu ada sekitar 100 jurusan ya Pak SMK ya, mungkin itu bisa menjadi salah satu alasan mereka, oh iya saya mau beli jurusan ini karena memang saya lebih klop ke sini gitu Pak. Hampir mirip lah Pak ya, mirip lah dengan ABM kemarin yang SMK, SMA gitu Pak. Ya, makanya saya bilang tadi kerjasama dengan guru BK Pak, karena guru BK bisa memberikan konsultasi kepada peserta didik untuk ini anak-anak, oh kamu cocoknya ke sini loh gitu. Ya Pak. Ya, makasih Pak. Oke, selanjutnya terakhir ya Bu Anmar ya. Silakan Bu Anmar. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya, kalau ANBK sendiri kan hasilnya nanti dibuatkan ke sekolah. Kalau untuk ABM ini kira-kira ada pengaruh buat sekolah nggak? Hasilnya ya? Iya. Ya, hasilnya langsung ke peserta didik Bu. Hasil bisa langsung ke peserta didik, sekolah bisa merangkum semua itu. Jadi memang hasilnya nggak per satu sekolah, tapi hasilnya per peserta didik, karena setiap anak akan berbeda. Jadi tidak bisa diberikan gambaran satu sekolah itu seperti apa, enggak. Karena memang hasilnya adalah minat bakat peserta didik per individual. Jadi nanti itu digunakan untuk peserta didiknya, gitu. Jadi guru BK bisa membaca kira-kira nih anak ini layaknya atau nyamannya ke sekolah mana, jurusan apa gitu Bu. Berarti hanya untuk personal ke siswa, tapi nggak berdampak di sekolah ya? Enggak. Dan apa-apa Bu, nggak ada apa-apa, makanya tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Kira-kira kalau misalkan tahun ini tidak diwajibkan, kira-kira ada nggak kemungkinan kalau misalkan tahun berikutnya diwajibkan? Ya belum tentu Bu, kita nanti kan lihat kebijakan terbaru ya, gitu kan, kebijakan terbaru, karena kan ini hanya kalau
ANBK kan memang wajib, semua sekolah wajib mengikuti ANBK karena ada rapat pendidikan untuk sekolah pendidikannya dengan sampling 45 orang. Kalau ini hanya assessment minat bakat. Jadi kita melihat minat bakat anak-anak seperti apa, itu aja Bu. Ibu ya. Cukup Bu? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya Ibu Maria dari SMP Marsudi Rini. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Indra. Satu pertanyaan teknis, apabila kami mendaftar, misalnya dengan jumlah siswa kami ada 100, kami akan ikuti 2 hari untuk menentukan kelompok hari pertama dan kelompok hari kedua itu, apakah pada saat pendaftaran dari kami atau dari dinas Pak? Terima kasih. Baik Bu Maria, jadwal itu yang menentukan satuan pendidikan. Jadi Ibu, kalau 100 orang berarti 1 hari 50 orang sekaligus ya, dengan perangkat yang ada, dan pastikan internetnya cukup ya Bu ya. Internet cukup untuk 50 orang itu. Monggo silakan, jadwal yang menentukan adalah satuan pendidikan. Silakan saja Bu, sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Itu ya Bu ya, cukup? Oke, lanjut. Ada Pak Abu Firman SMP 256. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak ya. Ya silakan Pak. Untuk pendaftaran jumlah peserta tingkat akhir, seandainya didaftarkan 100, yang ikut tidak sampai 100 nggak ada masalah Pak ya? Ya, tidak masalah. Ya, kemudian yang kedua, untuk sekolah negeri tidak diwajibkan juga atau memang wajib Pak? Tadi Pak Sukor sampaikan sekolah negeri diharapkan ikut Pak. Diharapkan ikut, wajib ikut. Sudah dibuatkan regulasi surat edaran tuh Pak oleh bidang SMP terkait masalah sekolah negeri ya Pak. Mudah-mudahan sih kami berharap sekolah negeri ikut biar kita punya potret buat anak-anak Pak. Selagi gratis itu udah Pak disiapkan oleh kan masalahnya kalau sekolah negeri itu Pak, kalau misalnya kita mengadakan tes minat bakat bekerja sama dengan provider kan otomatis bayar tuh Pak, lumayan ya, kan? Nah kalau ini kan kita sudah disiapkan oleh Kementerian, disiapkan oleh Pusmendik aplikasinya, tinggal sekolah menyiapkan komputer dan peserta didiknya, hasilnya ada. Makanya kalau untuk sekolah swasta kan bisa saja mereka saya nggak ikut yang dari Pusmendik, kenapa? Tadi contohnya SMP Al-Izhar Cibubur sudah melaksanakan Pak, kami dengan kerjasama dengan provider dan dengan lain itu ya, itu boleh aja nggak masalah karena maka mereka bisa membayar gitu. Kalau kita kan yang gratis, mumpung gratis Pak, kita manfaatkan itu Pak intinya. Ya. Tapi berarti sampling nggak ada masalah Pak ya? Sampling nggak masalah, silakan aja. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Lanjut, Bu Paulia SMP Sport G2. Silakan Bu. Ya, makasih Pak Indra. Luar biasa ini kementerian nih ngasih kayak begini, luar biasa. Karena satu anak itu mahal, luar biasa Mas bikin gini. Saya cukup apresiasi juga nih buat kementerian. Terobosan yang luar biasa nih Mas. Ini ada yang mau saya tanya ini masalah terkait dengan pembiayaan. Apakah sekolah kami itu harus ada, ini kan untuk kesekretariatan ya, apakah ada yang harus kami untuk kesekretariatan di tim teknisnya nih Mas? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan anak-anak, apakah boleh mempergunakan handphone Mas? Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik, untuk sekretariatan itu diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing terkait biaya honor proktor, teknisi, dan pengawas ya Bapak Ibu ya. Jadi disilakan satuan pendidikan yang sekolah swasta itu bisa mengatur dengan demikian rupa, karena kalau sekolah negeri kan kita ya nggak nanti urusan kepala sekolah lah kalau sekolah negeri gitu ya. Kalau sekolah swasta Ibu silakan atur saja sesuai dengan budget yang ada di sekolah. Yang mungkin tadi Ibu bilang mahal, wah iya kalau kita bayar ke provider mahal, mungkin uangnya bisa kita alihkan untuk proktor teknisi saja, yang alhamdulillah itu lebih baik lagi Bu gitu ya. Gitu. Terus untuk penggunaan handphone tidak Bu, karena ini sifatnya komputerisasi, komputer assist gitu Bu ya. Jadi wajib menggunakan komputer dan di sekolah, tidak boleh di luar. Oh Pak, ini kan acaranya online, boleh dong kerjakannya di rumah? Enggak, karena ada pengawas. Ya, karena ada pengawas. Jadi wajib di sekolah, walaupun online tapi wajib di sekolah karena ada pengawas. Gitu Bu Aulia ya. Siap Bu. Terima kasih. Terakhir dari Pak Nur Salim, silakan Pak Nur Salim dari SMP mana nih?
Baik, terima kasih Pak Indra. Oke. Yang kami tanyakan, kami kan sekolah swasta Pak Indra di Jakarta Utara, Mantuman dan Panobis nih. Jumlah siswa kami 56 untuk kelas 9-nya. Untuk komputer, kemungkinan kalau kita kerjasama sama SMK-nya mungkin bisa. Cuma pertanyaannya, apakah satu server itu bisa membackup 50 klien dengan internetnya 50 Mbps Pak Indra. Terima kasih, itu aja. Baik Pak Nur Salim. Jadi kan kita nggak nyiapin server Pak Nur Salim, hanya komputer proker. Kalau mode online servernya punya Pusmendik gitu ya. Jadi intinya Bapak yang paling penting adalah jalur internetnya. Jadi pastikan internetnya cukup bagus gitu ya, berjalan baik. Nanti itu yang kita gunakan. Jadi pastikan internetnya berjalan stabil gitu Pak, gitu ya. Gitu. Untuk 50 Mbps cukup nggak Pak untuk 50 siswa Pak? Cukup. Baik. Terima kasih Pak Indra. Iya. Waduh, saya lupa ini bikin absen Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu, jangan keluar absennya. Sebentar saya tanyakan. Mas Gilang bidang SMP. Absennya sudah dibuat belum Mas Gilang? Ada yang nanya. Gilang? Ada Mas Gilang di sini? Dari bidang SMP? Nih. Sudah dibuat Mas. Sudah dibuat, oke segera ya. Iya. Kita ini. Oke, sudah dibuat, oke. Asik. Baik Bapak Ibu, nanti ada link absensi untuk daftar hadir. Jangan ini dulu ya. Nanti kami akan share di itu untuk yang hadir. Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan kembali. Saya akan coba akan cek dulu di jalur chatting. Saya coba lihat di chat. Ini akan saya buka satu-satu. Mudah-mudahan semua bisa terjawab Bapak Ibu ya. Jadi sambil menunggu absen, ini saya akan coba lihat adakah pertanyaannya yang belum terjawab. Mungkin tadi ada yang mau bertanya tapi malu-malu gitu ya. Ini suara materi bisa di-share ya. Materi sudah ada Bapak Ibu, silakan download di web ABM, itu sudah ada materinya. Ya, silakan. Apalagi habis itu tolong share PPT-nya. PPT sudah ada Bapak Ibu ya. Ini tadi album nih ya. Kegiatan ini akan dilaksanakan tiap tahun atau tidak, nanti kita coba akan tanyakan Bapak Ibu gitu ya. Dari SMP Cawang Baru, izin bertanya jika sekolah berminat anak yang diikutsertakan seluruh kelas 9 atau bagaimana? Iya, silakan saja kelas 9, hanya kelas 9. Jadi silakan kelas 9 yang diikutkan boleh seluruh peserta di kelas 9 atau hanya sesuai dengan sampling yang Bapak Ibu inginkan. Gitu. Aplikasi dari SMP Kasih Ananda, Bapak Ibu tidak ada PHD karena sistemnya online, tidak ada PHD ya, tidak ada PHD. Ini aplikasi untuk Sambro-nya sama dengan Sambro ANBK ya, Sambro dengan ANBK. Daftar hadir tenang tunggu Pak, nanti akan disampaikan daftar hadir. Ini online ya. Coba kita tanya lagi. Nah, ini sudah ada yang share nih PPT sosialisasinya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ahmad Farhan. Ini ada lagi SMPIA 9. Apakah materi kemarin udah share ya? Nanya lagi paparan Bapak Ibu, rata-rata tanya paparan. Ya. Oke. Apakah asesmen bakat dan minat ini output dan prosesnya seperti tes minat bakat yang seperti biasa dilakukan oleh lembaga psikologi? Ya. Dari SMP Madinah Islamic School tadi sudah saya sampaikan. Ini saya coba paparkan kembali Bapak Ibu hasil tes minat bakatnya. Jadi Bapak Ibu bisa cek nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Ini adalah hasil tes minat bakatnya nih ya. Jadi hasil tes minat bakatnya ini seperti ini. Ini ada skor-skor. Nanti cara membaca skornya ini akan ada buku panduan untuk membaca skor-skor ini. Ya Bapak Ibu ya, ini sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan dimunculkan gitu ya. Ini adalah hasil tes minat bakatnya. Ini ada Bapak Ibu ya. Tuh. Username dan password dapat dari mana Pak? Nah, username passwordnya dapat web dari username ANBK. Passwordnya tinggal ditambahkan tanda bintang.
dari SMP 197. Pak, untuk biaya tadi bagaimana Pak Kak? Karena tadi sempat kelempar sering room. Untuk biaya tidak ada biaya untuk pelaksanaan ABM ini. Biaya untuk kesekretariatan diserahkan ke sekolah masing-masing. Jadi dari Pusmedik, dari pemerintah tidak ada biaya yang dikeluarkan ke sekolah-sekolah, diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Jika dilaksanakannya siang hari, karena masuk peserta didiknya siang hari, apa boleh atau harus mulai jam 8? PGRI 10. Server diaktifkan mulai jam 8 pagi. Jadi alangkah baiknya ABM ini dilaksanakan pagi hari, Pak. Jadi ketika anak-anak dalam kondisi fresh, ya dalam kondisi fresh gitu ya. Terus silakan bekerja sama saja supaya mereka jalannya walaupun sekolahnya siang, mungkin ujiannya bisa pagi, bisa karena menggunakan lab gitu ya. Ini juga sama, Vida, apakah bisa dilakukan siang hari setelah zuhur? Bisa sampaikan, Bu. Anak kondisinya harus fresh, gitu ya, jadi pagi-pagi biar lebih nyaman. Untuk penjadwalan selama 10 hari tersebut menggunakan pilihan bagi PD atau selama 10 hari setiap harinya pengerjaan ABM. Satu siswa hanya 1 kali mengikuti ABM. Ya, gitu. SMP Noah hanya ada 1 sesi, Pak. Ya, 1 sesi, jadi hanya 1 sesi. Laptop Chrome bisa digunakan. Nah, Chrome bisa digunakan, ya, Chrome bisa digunakan karena ini sudah menggunakan web ANBK, jadi bisa digunakan. Jadi ada satu pendidikan yang mendapatkan Chrome, itu bisa digunakan. Dari Antonius, apakah tanggal pelaksananya bebas pilih tanggal waktu tanggal 19 sampai 1 Maret? Ya, silakan bebas, Bapak Ibu. Tanggalnya disesuaikan dengan jumlah peserta, ya, dengan jumlah peserta. Dari Advent sudah ditahu ya, Pak ya. Itu pelaksanaannya untuk kelas berapa aja ya, Pak? Dari Ustaz Said Naum, kelas 9. Dan pelaksanaannya selama 10 hari, 1 anak 1 hari. Itu jadi di rentang waktu, Bapak Ibu dikasih waktu 10 hari untuk pelaksanaannya. Bu Sri Wahyuni, pengawasnya dari guru di luar sekolah atau guru sekolah sendiri? Dari guru sekolah sendiri aja, Bu, karena tidak ada pendanaan biayanya, gitu ya. Bolehkah dalam 1 hari dilaksanakan 2 kali, misalnya 20 orang jam 8 dan 20 orang lagi jam 11.30? Nyamannya, Bu, 1 kali aja, ya, supaya 181 ya benar tuh ya, biar aman anak-anaknya, ya hasilnya. Oke, ini sudah jumlah soal batingat ada berapa tadi sudah dijelaskan, Bapak Ibu, ada di Juknis ya, jumlah di paparan juga sudah ada. Tes bakat 160 soal, tes minatnya ada 108 soal. Data ANBK hanya 45 orang ya, sisanya bagaimana? SMP sama ikhlas. Ini datanya data kelas 9, bukan data ANBK. Data ANBK kan anak kelas 8, gitu, beda. Kalau data ANBK kita menggunakan BioAN. Kalau ABM itu menggunakan pd.data, ya, pd.data, gitu. Ini SMP mana tuh? Oh, sudah bisa. Oke. Sudah jawab. Oke. SMP 88, 188 jika bertanya untuk internet yang digunakan jika internet sekolah kurang memadai dan siswa menggunakan kode sendiri bisa tidak? Boleh saja kalau orang tuanya tidak berkeberatan menggunakan tethering anaknya, nggak masalah. Silakan saja Bapak Ibu, gitu ya. Nah, Priaji, SMP 153 online, Bang. Pelaksanaannya semua online, gitu ya. Dari Andrea, izin Pak, apakah untuk proktor dan teknisi bisa dilakukan oleh 1 orang yang sama? Ya, kalau peserta sedikit ya nggak masalah, silakan saja, tergantung sekolah ya Bapak Ibu, kesetariatan ya. Walaupun sebenarnya dibutuhkan 1 orang teknisi, 1 orang proktor dan pengawas kalau ruangannya 1 gitu. Untuk yang dimasukkan ke web ABM, daftar peserta yang ikut saja atau tetap memasukkan semua siswa? Semua. Jadi ketika tarik data dari PD data, maka semua kelas 9 akan tertarik. Tinggal nanti Bapak Ibu memilih siapa yang mau ikut, siapa yang tidak di web ABM. Ya. Jika ada peserta tidak hadir, apa wajib digantikan hotel lain? Nggak ada, Pak. Ini kan perorangan, individu, jadi tidak ada cadangan. Nggak kayak nanti ada cadangan, nggak ada. Jadi kalau nggak hadir ya udah selesai, gitu ya. Nggak hadir, nggak selesai. Oke. Baik, Bapak Ibu, itu saja sepertinya ini sudah dibuatkan daftar hadir.
Di sekolah kami sudah pakai iPad, bisakah dilaksanakan ikut jadi satu sesi untuk seluruh mahasiswa? Saat ini masih menggunakan berbasis komputer ya Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan tablet, berbasis komputer. Jadi aplikasi Sambro-nya bisa diinstal itu di berbasis desktop gitu ya, berbasis komputer PC gitu ya. Jadi untuk iPad itu belum. Mohon dibuat atau tentukan batas waktunya untuk apa? Untuk batas pendaftaran dan eksamen. Kan tadi sudah Pak Ali. Universitas 171 di timeline-nya sudah disebutkan pendaftarannya tanggal 23 sampai dengan tanggal 3 Februari ya pendaftarannya. Itu sudah ada tadi di paparan, sudah ada jelas Bapak Ibu. Gitu. Ini percaya untuk mengawas di PBM tertera SMP lain bahwa jika pengawasnya dari sekolah sendiri. Nanti ini yang kita sampaikan Bapak Ibu karena terkait masalah anggaran ya. Nanti kita akan coba tanyakan ke dinas apakah bisa untuk satu sekolah sendiri. Salah. Apakah setiap server Proctor bisa memuat semua peserta yang kita daftarkan? Komputer Proctornya kan tadi hanya komputer Proctor biasa, pakai laptop saja bisa. Jadi tidak ada PHD. Ya tidak ada PHD. Jadi tidak ada sinkronisasi. Apakah ketika pelaksanaan harus upload laporan seperti MPK? Ya. Silakan. Semua laporan wajib di input ya. Jadi daftar hadir, berita acara itu wajib di input. Izin bertanya, hasil ABM apa bisa langsung dilihat? Ya, tanggal 11 Maret. Hasilnya tanggal 11 Maret Bapak Ibu di web ABM. Makanya sering-sering lihat web ABM-nya, ya. Gitu. Itu oke. Siap. Jumlah SMP BPS. Jumlah siswa 48, komputer lab hanya 20 klien. Apakah bisa hanya 20 klien ABM? Ya, bikin 2 hari, Pak. 3 hari berarti 28 gitu ya, kalau mau semua gitu. Tidak podik ada siswa 98 saat tarik daftarnya 96, kenapa ya? Cek di pd.data Pak. Cek di pd.data jumlah peserta didiknya udah komplit atau belum. Kalau belum komplit pastikan dapodik sudah tersinkronisasi. Ya. Oke. Hasil tes apakah sekolah memiliki rekapan data seluruh peserta yang ikut? Ya. Nanti ada rekap seluruh pesertanya. Jadi Bapak bisa download, 1 kali download itu isinya seluruh peserta. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu sudah saya jawab semua yang ada di chatting. Mudah-mudahan bisa terwakili pertanyaan-pertanyaannya dan Bapak Ibu bisa antusias mengikuti kegiatan ABM kita yang pertama kali untuk SMP. Mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan dan kita mendapatkan rapot ABM anak-anak sehingga kita guru-guru BK-nya tentunya akan mampu membantu peserta didik untuk memilih kira-kira nih anak-anak mau sekolah minatnya ke arah mana. Itu saja Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan yang berbeda gitu ya. Mudah-mudahan pelaksanaan ABM ini dapat berjalan dengan lancar. Posko kami ABM posko ada di SMP 115 ya. Posko kami akan berada di SMP 115. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Dari bidang SMP mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Pak Priyono mungkin masih ada? Mas Gilang? Mas, terima kasih Mas Indra. Ya, Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir ya. Bukti kita sudah berkoordinasi dengan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, para wakil bidang kurikulum atau proktor bahkan kepala sekolah ikut mendampingi. Terima kasih atas kerjasamanya yang sudah mencermati atas arahan atau sosialisasi teknis. Semoga kami berharap wabil khusus ini untuk sekolah negeri kalau bisa kita dorong untuk bisa mengikuti peserta didiknya. Yang SMP swasta ya tadi seperti yang sudah saya dengarkan mungkin bisa memberikan bantuan kepada peserta didiknya untuk memberikan pelayanan yang terbaik mumpung gratis. Tentunya kita harus pahami bahwa instrumen yang dibuat oleh Kusmen adalah sudah terstandar nasional dan dibuat oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Tentunya inilah yang harus kita banggakan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Mas Indra dan tim LDS atau tim teknis yang sudah terlibat di dalam kegiatan ini. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan selanjutnya dengan lebih baik
dan kami berharap semoga ini bisa ditindaklanjuti untuk kita semua. Ini saja bisa sampaikan. Terima kasih. Salam dari Bu Kabid, salam sehat, salam hormat, dan salam semua untuk Bapak Ibu guru di sekolah. Tetap jaga tertib dan sentosa untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, Mas. Silakan Pak Indra closing. Baik, terima kasih Pak Pri. Baik Bapak Ibu, demikian setelah closing dari Pak Supri, maka berakhir pula kegiatan sosialisasi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya atas membawa acara, mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih. Saya tutup acara kita hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pri. Oke, siap Mas. Saya lanjut lagi ya. Oke, thank you so much. Recording stopped.